Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan IPA. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, bersama SD Masjid Syuhada. Sistem pernafasan hewan. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Yang pertama, cacing bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Yang kedua, serangga bernafas menggunakan trachea. Dari oksigen kemudian masuk ke stigma, trachea, dan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ikan bernafas menggunakan insang. Di dalam air, oksigen masuk ke mulut, kemudian masuk ke insang. Yang keempat, amfibi. Dalam hal ini contohnya adalah katak. Sistem pernafasannya, jika di air menggunakan insang, dan jika di darat menggunakan paru-paru. Yang kelima, reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Yang keenam adalah burung bernafas menggunakan paru-paru. Saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Yang ketujuh, mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan dan ke paru-paru. Alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Perhatikan alur pernafasan manusia berikut ini. Udara masuk ke tubuh, kemudian masuk ke rongga hidung, kemudian masuk ke trachea, ke bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Kemudian ketika kita menghembuskan nafas dari paru-paru, kemudian ke bronkiolus, bronkus, trachea, rongga hidung, dan udara keluar dari tubuh. Organ pernafasan pada manusia bisa digambarkan seperti berikut. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trachea, kemudian ke bronkus, ke bronkiolus, dan inilah yang disebut dengan paru-paru. Alveolus digambarkan seperti gelembung udara yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, hidung berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian yang kedua, menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah trachea atau tenggorokan yang berfungsi sebagai yang pertama, menghubungkan antara bagian hidung dan paru-paru. Yang kedua, penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Yang ketiga, paru-paru
terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan pada manusia. Proses menghirup udara. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Dan yang keempat, gambar oksigen, gas oksigen diserap oleh alveolus. Berikut gambarnya bisa dilihat bahwa pada proses menghirup udara, rongga dada membesar karena terisi oleh udara. Berikutnya anak-anak, proses menghembuskan udara. Yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernafasan. Yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Berikut adalah gambar yang menunjukkan proses menghembuskan udara. Jika kita lihat, rongga dada kembali ke ukuran semula karena karbon dioksida sudah keluar. Demikian dulu anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Kita sambung pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.